Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahman dengan NIM 248510001 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan bab kedua dari kitab Ta'lim Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahu ta'ala bihi wa bi'ilmihi fitraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi halati ta'alumi. Bab di sini menjelaskan tentang niat dalam mencari ilmu. Tsumma la budalahu, maka wajib bagi para muta'alim minan niyati, dengan niat fi zamani ta'alumil ilmi, ketika akan menuntut ilmu. Idin niyatu, karena dengan niat, hiyal aslu fi jamil ahwali, itu merupakan pokok dari semua perbuatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, pastinya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Haditsun sahihun, itu hadis yang sahih. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, banyaknya amal, yatasawwaru, yang terlihat bisurati amalid dunia, dengan berbentukan amal dunia, wa yasiru bihusnin niyati min amalil akhirati, lalu menjadi amal akhirat karena niatnya baik. Sebagaimana contoh orang yang pekerja keras, orang yang cari uang gitu ya, yang bekerja, itu kan merupakan perbuatan amalan dunia. Nah, dia akan menjadi amal akhirat ketika dia memiliki niat untuk menafkahi keluarganya. Dia bekerja keras itu untuk menafkahi keluarganya. Itu kan menjadi amalan akhirat. Dari amalan dunia menjadi amal akhirat karena dia memiliki niat yang baik. Wa kam min amalin, dan banyak juga perbuatan tasawwaru biswati amalil akhirati, yang terlihat dengan berbentuknya amalan akhirat, thumma yasiru min amalid dunya, menjadi amalan dunia, bisu'i niyati, karena buruknya niat. Banyak pula perbuatan akhirat, amalan akhirat menjadi amalan dunia saja. Kenapa? Karena niatnya itu kurang baik. Sebagaimana contohnya orang yang sholatnya itu memiliki niat yang kurang baik, tuh dia ingin terlihat bagus di mata orang-orang, dia ingin dipuji di mata orang-orang gitu, ingin terlihat wah sebagai ahli ibadah, seperti itu kan. Ibadah itu merupakan amalan akhirat ya. Nah, menjadi amalan dunia karena dianya memiliki niat tidak baik, maksudnya ingin terlihat wow gitu di mata orang, seperti itu. Wayam bagi ayanwiya muta'alimu, nah penting bagi para pencari ilmu itu untuk berniat bitolabil ilmi, ketika dia mencari ilmu itu ridho ta'ala, mencari ridho Allah ta'ala, wa darul akhirati, dan mencari kebahagiaan akhirat, wa izalatal jahli, dan juga menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa an sairi juhali, dan dari sekelompok orang-orang yang bodoh. Wa ihyadini, dan menghidupkan agama, wa ibuka as-salami, untuk melanggengkan Islam, untuk menetapkan Islam. Jadi penting bagi para pencari ilmu seperti saya itu untuk memiliki niat, yaitu karena yang pertama karena mencari ridho Allah, yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, dan yang ketiga itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri ataupun dari sekelompok orang-orang yang bodoh, dan juga yang keempat untuk menghidupkan agama. Fa inna baqa'al islami, nah maka dengan itu untuk menetapkan Islam, untuk melanggengkan Islam itu bin ilmi, dengan ilmu. Nah, untuk menetapkan Islam itu, untuk melanggengkan Islam itu dengan disertai ilmu, harus disertai ilmu. Wala yasihu, dan tidak sah dan tidak boleh
az-zuhudu wat taqwa. Orang yang zuhud dan orang yang takwa ma'ajahili disertai dengan kebodohan. Dia tidak boleh, tidak sah orang yang zuhud, orang pecinta akhirat itu, dan orang takwa memiliki dua sifat bodoh gitu. Itu tidak boleh. Wa asyada syali burhanuddin sahibul hidayah. Nah, sebagaimana yang telah dilantunkan oleh guru kita Burhanuddin dalam kitab hidayahnya berupa syaran fasadun kabirun ilmun mutahatikun baru minhu jahilun mutanasiku fitnatun fil alamina amatun liman bihima fid dinihi yatamasaku. Nah, fasadun kabirun ilmun mutahatikun, hancurlah semua orang itu, hancur leburnya semua orang-orang yang alim, yang tidak mengikuti syariat. Wa akbaru minhu, dan lebih hancur lagi siapa? Jahilun mutanasikun, orang bodoh yang sok-sokan dalam ibadahnya. Jadi dia tuh tidak mampu, sebenarnya tidak tahu ilmunya, tetapi dia pura-pura paham gitu. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Orang dua itu akan menjadi fitnah bagi alam yang agung ini gitu. Liman bihima, dan juga siapa saja orang yang membuat patokan gitu, mempatokkan mereka berdua itu fidinihi tamasaku menjadi dasar agama, itu akan menjadi fitnah. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus menghindari alimun tahqiqiku dan juga jahilun mutanasiku wayanwi bihi. Nah, perlu juga niat bagi para santri asyukra ala nikmati akli wasihatil badani, untuk mensyukuri segala nikmat akal sehatnya dan juga badan yang sehat itu. Kita para pencari ilmu itu juga harus mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan berupa nikmat akal dan juga berupa badan yang sehat. Walayanwi bihi, dan juga tidak boleh nih untuk para santri, untuk para mencari ilmu ilahi ikbalan nas, untuk mencari perhatian dari orang-orang. Nah, tidak boleh memiliki niat seperti itu. Walastijlaba hutamid dunia, nah, untuk mengumpulkan kenikmatan dunia. Wal karomata inda sultani, dan untuk terlihat mulia di depan para pejabat, para penguasa, itu tidak boleh. Wagarihi, dan selain itu. Qala Muhammad ibnu Hasan rahimahullah ta'ala, seperti ucapan dari Muhammad ibnu Hasan, laukanan nasu, andaikan saja manusia itu ya, kulhum aibidin, seluruhnya itu menjadi budak saya, la'artaktuhum, maka akan ku merdekakan, watabaroktu, dan juga akan aku bebaskan, an walaihim, dari kekuasaanku. Waman wajada, dan barang siapa yang telah merasakan ladzatul ilmi, kenikmatan ilmu, wala amali, dan juga amal, falama yaragombu, maka dia akan kecil rasa keinginan apa, fima'in dan nasi, keinginan yang perkara yang diinginkan oleh manusia pada umumnya tuh, seperti kenikmatan dunia itu kayak harta benda ataupun sebagainya. Jadi orang yang sudah merasakan kenikmatan ilmu dan juga kenikmatan amal baik itu, lama kelamaan rasa suka dia, rasa keinginan dia terhadap perkara-perkara yang berbau dunia itu akan memudar gitu ya. Al-Syadan Nas Syekh Al-Imam Ajalu Al-Ustad Qawamuddin Hamadu ibnu Ibrahim ibnu Ismail Asrafal Al-Ansari Imla'an Abi Hanifah, sebagaimana yang telah dilantunkan Imam Qawamuddin Hamdan ibnu Ibrahim ibnu Ismail Asrafal Al-Ansari Imla'an Abi Hanifah rahimahullah. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minasyrasyadi fayali khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Nah,
sebagaimana yang telah disyairkan oleh Imam Qamuddin ya. Man talabal ilma lil ma'adi. Barang siapa yang mencari ilmu untuk bekal nanti di akhirat, faza bi fadlim minar rasyadi, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fayali khusani talibihi. Nah, maka sebaliknya merugilah orang-orang yang mencari ilmu karena untuk dunia, linaili fadlim minal ibadi, dia hanya akan mendapatkan keutamaan di mata orang-orang gitu ya, di mata hamba-hamba Allah doang gitu. Jadi beruntunglah orang yang mencari ilmu memiliki niatnya nanti untuk bekal di akhirat ya, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah gitu ya. Nah sebaliknya mereka yang memiliki niat mencari ilmu untuk kebahagiaan dunia mah hanya mendapatkan pujian ya gitu ya dari orang-orang sekitarnya, mungkin tidak mendapat tidak terlihat lebih baik di mata Allah gitu ya. Allahumma ila idat tolaba. Nah kecuali ketika orang yang mencari ilmu itu azaa untuk mencari pangkat, jadi boleh boleh katanya mencari ilmu itu untuk mendapatkan pangkat. Kok boleh ya? Ya itu pun ada syaratnya gitu. Li amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Nah, untuk menegakkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, boleh gitu. Orang yang mencari ilmu dan diniatkan mendapatkan pangkat dan nantinya dia akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar gitu ya. Wa tangfidil haqqi. Nah, untuk menegakkan kebenaran, boleh untuk menegakkan kebenaran ya, wa izza'id dini, dan untuk memuliakan agama, la nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri, wahawa'u, dan juga bukan untuk nafsunya dia sendiri. Jadi boleh untuk para pencari ilmu mencari pangkat ya, tapi pada akhirnya dia akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Nah untuk apa? Untuk menguatkan, untuk menegakkan kebenaran dan juga untuk memuliakan agama, tapi bukan buat dirinya sendiri dan juga bukan buat nafsu dia sendiri gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau semisalkan tidak bisa gitu ya, maka jangan ambil gitu. Fayazuzu, maka boleh. Nah dzalika, apa yang tadi dijelaskan, biqadri ma yuqimu, dan emang benar-benar untuk menegakkan agama gitu ya. Bihil amro bila ma'rufi wa nahi munkar. Nah, untuk melaksanakan perintah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, apa itu amal ma'ruf nahi munkar itu? Jadi amal ma'ruf gitu ya, mengajak kepada kebenaran dan juga menjauhi larangannya gitu. Jadi mengajak orang-orang seperti para pejabat gitu yang awalnya mencari ilmu karena ingin mendapatkan pangkat, misalkan nanti ketika dia sudah di situ gitu, sudah mendapatkan jabatannya, dia akan meminta orang-orang gitu, akan mengajak orang-orang gitu untuk mengajak kebenaran dan menjauhi segala larangan. Yang bagi li talabil ilmi. Nah, penting bagi para pencari ilmu itu ayat takaro untuk memperhatikan fidzalika. Nah, apa yang tadi telah disampaikan, fa innahu yata'alamu, sesungguhnya para pencari ilmu itu bijuhdi kathirin, dia sudah bersusah payah, falyasrifu ila dunya. Nah, maka jangan sampai susah payahnya itu di akhir tuh hanya mendapatkan dunia saja. Dunia apa? Yang al-hakirati, yang hina, al-qalilati, yang memiliki nilai sedikit, al-faniyati, dan yang bersifat fana. Nah, jadi penting bagi para pencari ilmu itu untuk memperhatikan yang tadi, karena dia sudah bersusah payah belajar gitu ya. Nah, pada akhirnya dia hanya mendapatkan amalan dunia, yang mana amalan dunia itu sangat sedikit nilainya dan juga bersifat fana gitu ya. Jangan sampai begitu. Seperti dalam syairan,
Fiya dunya aqalu minal aqli wa aishiquha adalu minad dalili tusimu bisihriha kauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Ini adalah dunia, sedikit dan paling sedikit. Wa aishiquha, dan orang yang pencinta dunia, orang yang cinta akan dunia, adalu minad dalili, dia akan lebih hina dari yang lebih hina. Tusimu, dia akan menjadi tuli, diseriha kauman, sekelompok itu akan disihir, wa tu'mi, dan akan menjadi buta, fahum mutahayyiruna bila dalili. Mereka itu akan kebingungan, tidak mendapatkan arah jalan yang benar gitu ya. Jadi dunia itu bersifat fana, dan orang-orang yang mencintai dunia itu derajatnya itu kayak tingkatannya tuh dia lebih hina daripada orang-orang yang lebih hina lagi gitu. Dia akan terpengaruh oleh dunia itu, dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk yang baik. Yang bagi li ahli ilmi, penting juga nih bagi ahli ilmu alayadilan nafsahu. Janganlah sampai ahli ilmu itu menghinakan dirinya sendiri bitomai, dengan rasa toma, dengan sifat tomatnya, fi ghairi matma'in, ataupun keinginan yang tidak semestinya. Jadi jangan sampai nih untuk para ahli ilmu itu menghinakan dirinya sendiri. Gimana? Menghinakan dirinya sendiri dengan sifat toma, dengan memiliki rasa toma itu akan menghinakan dirinya sendiri. Wa yatahazzu, dan hendaklah amma fihi, sesuatu apa yang tadi telah dijelaskan itu madalatul ilmi, merendahkan ilmu. Jangan sampai yang tadi sifat toma itu ataupun yang sebagainya membuat rendahnya ilmu. Wa alhi, dan juga merendahkan ahli ilmu. Wa yakunu mutawadian, sebaiknya ahli ilmu itu memiliki sifat tawadu. Wat tawadu'u, sikap tawadu itu baina takaburi wal madalatu, di antara sifat takabur, sombongnya, dan juga sifat hinanya. Wal ifatu, dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kadzalika, seperti yang tadi ya, yu'rafu dzalika fi kitabi akhlak, seperti apa yang kita telah ketahui dalam kitab akhlak. Ansyada al-Syekh al-Imam Ajali Ustad Ruknul Islam wal Ma'rufu bil Adabi Mukhtari rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang telah dilantunkan dalam syairan. Inat tawadhu'a min khisalin muttaqi wa bihi taqiyu ila ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu am syaki am kaifa yakhtamu amruhu aw ruhuhu yauman nawa mutafassilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabna wataki. Dalam seiran itu terdapat ya, inna tawadhu'a minal khisalil murtaqi. Sungguhnya sifat tawadu itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang takwa. Wabihi, dan dengan tawadu itu at-taqiyya, orang yang bertakwa, ilma ali yartaqi, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Wa minal ajaibi, sungguh aneh, sungguh heran ya, sungguh takjub, ajbun, anehnya itu, man huwa jahilun, orang-orang yang bodoh, fi halihi ahwa, bagaimana keadaan dia, as'adu amisyaki, apakah dia bahagia ataupun menjadi orang yang celaka, am kaifa yakhtamu amruhu aw ruhuhu, bagaimana ketika dia telah tiada gitu ya, yauman nahi, dan pada hari kematiannya, mutafasilun aw murtaki, orang tersebut akan terjatuh atau dia akan diangkat. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihin, itu hanya milik Allah yang tahu gitu ya.
Allah yang maha agung itu ya. Maksusatun fatajannabuha. Nah, maka jauhilah sifat seperti itu. Wataki, dan hendaklah memiliki sifat takwa. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala li ashabihi. Nah, sebagaimana dauhan ucapan Abu Hanifah kepada para sahabatnya, adimu ama imakum. Nah, agungkanlah terhadap kalian gitu. Agungkanlah diri kalian sendiri. Wasi'u akmamukum, dengan memperluas lengan ya, lubang-lubang bajunya gitu, memperbesar gitu ya, memperbesar baju gitu. Wa innama qala, karena dengan ini ya, dzalika li alla yustakhafa. Nah, untuk menghindari dari remehan itu ya, meremehkan diri itu, bil ilmi juga meremehkan ilmunya. Nah, jadi agungkanlah diri sendiri ya, dengan memiliki baju yang longgar gitu ya, karena untuk agar tidak diremehkan gitu ilmu dan ahlinya itu. Wayam bagi litolabil ilmi, dan penting juga bagi para pelajar, bagi para penuntut ilmu itu, ayuh hasila, untuk mendapatkan apa? Kitabal wasiata, buku wasiat, alati katabaha, yang ditulis Abu Hanifah, yang ditulis Abu Hanifah. Jadi penting bagi para santri itu untuk mendapatkan buku yang telah ditulis oleh Abu Hanifah. Yusufa ibnu Khalidin Simti rahimahullah ta'ala rahimahullah alaihi indad rujuk, yang tadinya akan diberikan kepada Yusuf ketika dia akan pulang, dialihi kepada keluarganya, yajiduhu mayat tubuh. Itu buku tersebut akan ditemukan bagi orang-orang yang emang ingin mencarinya gitu ya. Wakana Ustaduna Syekh Al-Imam Burhan Al-Imati Aliyu ibnu Abi Bakrin Qadasallahu ruhahul aziz amarina, memerintahkan bikitabihi, untuk menulis buku itu, inda ruju'i, ketika hendak pulang, ila baladi, ke daerahnya masing-masing. Wa katabtuhu, dan aku tulis, wala buddha, dan wajib, lil madrasati, bagi para guru gitu, wal mufti, dan juga orang yang fatwa, fil amalatin nasi minhu, untuk mendapatkan buku tersebut. Itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan mohon maaf kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.